Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya ucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari kami yang berulang tahun. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, panjang umur, dan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah kehidupan saudara. Demikian juga buat saudara-saudari kami yang masih dalam keadaan sakit. Kami senantiasa berdoa, kiranya Tuhan semakin memulihkan, memberkati setiap proses, dan juga obat yang dikonsumsi agar saudara-saudari sekalian semakin dipulihkan. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk pagi hari ini tertulis di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha, ini adalah sebuah pernyataan yang bukan sekedar kalimat yang puitis, melainkan ini adalah sebuah janji penuntun bagi setiap kita yang seringkali merasa meraba dalam kegelapan kehidupan yang kita miliki. Firman Tuhan mengatakan, "Akulah terang dunia." Ini menunjukkan sebuah identitas sang terang. Terang memiliki sifat yang alami, di mana terang itu menyingkapkan apa yang tersembunyi. Saat Yesus juga masuk ke dalam kehidupan kita, tentunya itu akan menyingkapkan dosa yang kita miliki, tetapi bukan untuk menghakimi, tetapi agar kita bisa melihat jalan keluar. Tanpa terang, kita seringkali menganggap kegelapan itu menjadi sebuah hal yang normal, atau hal yang biasa-biasa saja. Tetapi ketika terang Tuhan menerangi kehidupan kita, kita akan memahami bahwa kegelapan itu ternyata bukan sebagai hal yang normal, tetapi sesuatu yang harus diterangi, sehingga apa yang tidak kelihatan dalam kegelapan akan tampak terlihat. Yesus juga mengatakan, "Barang siapa mengikut aku." Ini ajakan untuk sebuah tindakan mengikut, bahwa mengikut Yesus berarti lebih dari sekedar percaya secara intelektual, tetapi ini adalah sebuah tindakan yang aktif, seperti seorang pengembara yang tentunya yang mengikuti obor di tengah hutan yang gelap. Kita mengikuti sebuah jejak, nilai-nilainya, dan juga perintah, karena terang itu tidak akan berguna jika kita memilih untuk tetap diam di tempat yang gelap. Tentunya sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya ajakan ini bukan hanya ajakan yang biasa-biasa saja, tetapi ini adalah sebuah ajakan bagaimana kita tidak berjalan dalam kegelapan, karena kita akan menemukan sebuah janji yang tentunya dipenuhi dengan kepastian bahwa dunia atau kehidupan yang sangat gelap karena ketidakpastian, banyaknya duka, banyaknya kegelapan. Tetapi hal yang pasti bagi kita yang mau berjalan bersama Yesus, kegelapan tidak memiliki kekuasaan. Kegelapan tidak memiliki kuasa untuk menyesatkan, karena kita senantiasa mengikuti terang, dan kita juga tentunya akan diterangi ketika kita membiarkan terang itu menerangi di tengah-tengah kehidupan kita. Kita mungkin masih melewati lembah kegelapan, tetapi satu hal yang pasti, kita tidak akan tersesat di dalamnya, karena kita memiliki terang hidup yang setia menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kita. Sahabat Saroha, kita tidak perlu takut pada sebuah kegelapan di luar sana.
selama kita memiliki terang itu, selama terang itu menyala di dalam hati kita, selama kita memperbolehkan terang itu menerangi kehidupan kita sendiri. Dan tentunya kalau kita memiliki terang yang daripada Tuhan, maka kegelapan akan tersingkirkan, karena kegelapan yang menyimpan segala sesuatu yang tidak tampak, tetapi terang Kristus akan menerangi yang tidak tampak itu, akan kelihatan menjadi terlihat di tengah-tengah kehidupan kita. Inilah sebuah janji, pernyataan yang disampaikan oleh Yesus kepada kita hingga pada hari ini, dengan mengatakan sebuah identitas bahwa Yesus itu adalah terang, sehingga siapapun yang mengikuti terang itu, maka dia tentunya tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan kita semua mempunyai terang hidup yang menerangi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kami pada pagi hari ini. Engkaulah terang hidup dalam kehidupan kami, yang menerangi setiap aspek kehidupan kami. Itulah yang akan mengajarkan kami, menuntun kami, membawa kami kepada jalan keluar, untuk membebaskan kami dari setiap perilaku, kebiasaan-kebiasaan yang menurut kami adalah kebiasaan-kebiasaan yang normal, padahal itu semua adalah sebuah kegelapan. Tetapi terang Tuhan menerangi kehidupan kami, menerangi setiap apapun yang boleh kami hidupi, yang boleh kami lewati dalam perjalanan kehidupan kami, sehingga kami boleh sampai kepada sebuah hal yang pasti, yaitu janji Tuhan yang membawa kami kepada sebuah kehidupan yang jauh lebih baik. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa mempertahankan terang itu tinggal dalam kehidupan kami, senantiasa menerangi kehidupan kami, agar setiap apapun yang kami lakukan, yang kami hadapi, kami tidak lagi diliputi oleh kegelapan, tapi terang Tuhan memenangkan kehidupan kami dari setiap pergumulan kami. Bapa di surga, berkati setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka boleh berada, dalam segala pekerjaan dan aktivitas. Tuhan berkati, dan Tuhan yang menyertai mereka ketika mereka memulai sampai pada mengakhirinya, agar segala sesuatu yang mereka kerjakan itu boleh menghasilkan hal-hal yang baik di tengah-tengah kehidupan mereka. Berkati juga jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan senantiasa memulihkan mereka, memberkati setiap obat dan makanan yang boleh mereka makan. Dan itulah cara Tuhan untuk memulihkan mereka, agar mereka boleh kembali melaksanakan segala aktivitas seperti bagaimana mereka sudah melakukannya pada hari-hari yang sudah mereka lalui. Bapa di surga, kami serahkan segala kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.